Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan April ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu di bulan April ya. Kita ambil satu-satu aja dulu ya. Oke, di sini kita punya The Devil. Devil ini berbicara tentang mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih belum bisa ya menerima keadaan, kondisi yang kamu jalanin saat ini. Masih ada kemarahan, masih ada rasa dendam, masih ada rasa benci gitu ya. Nah, di sini mungkin energi kamu masih kayak negatif gitu ya. Karena di energi-energi seperti itu biasanya akan menarik hal-hal negatif datang dalam hidup kamu. Jadi kamu harus berhati-hati gitu ya. Karena kemarahan, kebencian, belum bisa menerima ini akan bikin kamu juga kayak stres gitu ya. Kemudian merasa lelah, merasa capek dengan kehidupan ini, merasa hopeless gitu ya, merasa pokoknya kurang baik lah gitu. Di sini kamu harus membuang ya energi negatif itu gitu, dan kenali sisi-sisi negatif dalam diri kamu ya. Dan dengan kamu bisa mengenali itu, kamu akan bisa mengendalikan gitu, agar apa yang kamu lakukan atau akan kamu lakukan itu tidak akan salah gitu ya, atau tidak akan kamu sesali nantinya gitu. Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya Devil ini mungkin akan ada godaan ya untuk beberapa orang. Godaan datang ke dalam hidup kamu. Godaan ini macam-macam ya, bisa mungkin sesuatu yang menarik, tapi ini akan menjerumuskan kamu gitu ya ke hal-hal yang intinya kurang baik gitu ya. Hindari di situ ya, seperti itu ya. Contoh misalkan nih, godaan ini bisa seperti ini. Misal dulu kamu masih tidak punya uang, misalkan contoh ya, dulu kamu masih tidak punya uang, itu kamu tuh kayak berharap pengen punya uang banyak gitu, dan kamu tuh kayak berkata pada dirimu sendiri, ketika kamu punya uang banyak kamu akan menggunakan uang kamu untuk hal yang baik, misalkan ya, untuk hal-hal yang positif misalkan. Tapi ternyata di saat ini gitu ya, itu kamu tuh benar-benar punya uang gitu ya, punya uang banyak gitu ya, tapi justru kamu gunakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Nah itu loh, seperti itu ya. Jadi kamu harus berhati-hati di situ gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Lepaskan ya ketergantungan, kemelekatan, apapun itu yang bikin kamu tuh melekat terhadap hal tersebut gitu. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Oke, untuk beberapa orang di sini ada peluang di pekerjaan ya. Kalau misalkan kamu nggak punya pekerjaan, mungkin akan ada pekerjaan baru untuk kamu. Dan untuk beberapa orang yang keuangannya kurang baik, di sini akan stabil ya, atau kayak akan ada perbaikan gitu loh di segi keuangan gitu. Jadi ada pertumbuhan atau perkembangan di keuangan kamu. Kemudian untuk karir juga sama, mungkin akan ada sebuah kemajuan gitu ya di karir atau bisnis yang sedang kamu jalani, atau usaha yang sedang kamu bangun kayak gitu. Dan untuk beberapa orang di sini saat yang tepat ya untuk kamu berkolaborasi dengan orang lain untuk mengembangkan bisnis kamu ya.
gitu. Kita lihat lagi. Three of Cups di sini. Three of Cups. Oke, di sini untuk beberapa orang mungkin kalau di pekerjaan aku ngerasa kamu akan sibuk ya. Mungkin kamu akan sibuk di sini dengan pertemuan-pertemuan gitu, mungkin dengan klien, ataupun mungkin nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin kamu akan sukses di karir kamu, dan di sini adalah perayaan ya dari kesuksesan kamu. Karena aku ngeliat di sini juga kayak semacam party gitu ya. Mungkin kamu seneng gitu loh. Jadi kamu kayak menyambut itu gitu, atau kayak rasa syukur gitu ya, sebagai ucapan rasa syukur kamu gitu ya, seperti itu. Jadi kayak mungkin kamu akan pesta kecil dengan teman-teman kamu, ataupun ini teman sekerja bisa juga ya, karena mungkin kalian kerja itu kerja sama gitu ya, atau berkelompok gitu bisa ya, ada kemajuan atau kesuksesan di situ. Jadi kamu mengadakan party kecil gitu ya untuk menyambut kesuksesan kamu itu. Namun untuk beberapa orang di sini aku ngeliat kayak kerja sama sih, untuk beberapa orang aja ya, nggak semua. Mungkin akan ada kerja sama, kamu mungkin menemukan partner bisnis gitu ya, yang cocok di sini untuk mengembangkan karir atau bisnis kamu gitu. Jadi kamu berkolaborasi dengan orang lain di sini, dan kamu menemukan orang yang punya tujuan yang sama gitu ya, tujuan atau visi dan misi yang sama gitu ya. Pokoknya intinya ini collab gitu loh, dengan orang tersebut itu punya kerja sama yang bagus gitu ya, karena ini satu frekuensi gitu ya dengan kamu. Kemudian untuk beberapa orang mungkin kamu akan bertemu di sini dengan seseorang ya, yang udah lama mungkin gak ketemu sama kamu. Aku nggak tahu ini entah friend kamu ya, teman lama kamu, friendship kamu, atau seseorang di sini, seseorang yang mungkin dulunya sempat berpisah dengan kamu ya gitu. Makanya di sini kayak seperti reuni dan juga perayaan gitu ya. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini kamu tuh kayak diminta untuk menemukan teman yang satu frekuensi atau satu level dengan kamu ya. Ketika kamu butuh dukungan, butuh support di sini, kamu harus temukan lingkungan yang bisa dukung kamu ya, bisa support kamu gitu. Ketika kamu nggak nyaman di tempat yang lama misalkan ya, lingkungan kamu yang lama udah nggak bikin kamu nyaman, kamu selalu dikucilkan misalkan, atau direndahkan misalkan, atau ya pokoknya nggak ngebantu kamu gitu loh, nggak support kamu. Apalagi di saat-saat kamu hopeless itu kan butuh bantuan ya, butuh support gitu, tapi nggak ada yang dukung gitu. Lingkungan kamu toksik misalkan, nah kamu harus bisa melepaskan atau menghindar atau kayak menjauh gitu loh, cari lingkungan yang support kamu. Kita lihat dari asmara, healing family is love yourself first, flirting. Bottomnya kamu ada judgment. Aku ngerasa di sini untuk yang single ya, kamu ini ya seperti yang bilang tadi juga, ini kayaknya memang untuk kamu yang single ya, kamu itu kayak butuh support gitu loh, teman atau lingkungan yang sefrekuensi. Kenapa? Ada healing family issue, kamu kan masih butuh healing di sini ya. Dan juga love yourself first, kamu harus mencintai dan menyayangi diri kamu gitu loh. Kamu harus utamain diri kamu. Ketika kamu berada di sebuah lingkungan atau circle yang
kayaknya bikin kamu emosi, selalu ngeganggu emosi kamu, bukannya kamu dapat support, dukungan biar kamu gembira, ceria gitu ya, tapi di sini justru bikin kamu sedih, kecewa, sakit semakin sakit, sedih semakin sakit. Nah, itu tandanya kamu nggak selevel ataupun nggak ini di situ gitu loh ya. Kamu harus kenali diri kamu gitu loh. Ketika kamu berada di lingkungan orang-orang yang justru menjatuhkan mental kamu, yang justru bikin kamu drop, bikin kamu down, bikin kamu emosi, nah ini nggak sehat gitu loh untuk kamu ya. Makanya kamu harus belajar untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Dan karena berkaitan dengan menghealing diri itu harus paham tentang diri kamu dulu gitu ya. Oke, mungkin orang lain nggak bisa ya ngebantu kamu, tapi vibe-nya itu bisa gitu, energinya itu bisa gitu. Contoh, kalau misalkan kamu berada di lingkungan tukang gosip, misalkan ya, baik di depan kamu tapi di belakang selalu ngomongin kamu, nah itu udah nggak sehat gitu loh. Dan kamu juga tahu bahwa kamu nggak suka diomongin mereka gitu loh ya. Beda dengan orang yang walaupun mungkin dia nggak bisa ngebantu ya, tapi setidaknya lingkungan itu tuh nggak tukang gosip misalkan kayak gitu, kemudian nggak ikut campur urusan kamu. Ketika kamu nggak mau terbuka, ya udah mereka nggak nanya-nanya. Nah itu orang yang bagus tuh seperti itu gitu. Yang penting kamu bergaul, kamu bisa tertawa, bercanda dengan mereka, ya udah. Nah itu tandanya lingkungan yang bagus untuk kamu gitu ya. Dan di sini juga kamu harus mengenali pola ya, karena aku juga ngerasa dengan adanya healing family issue ini mungkin kamu punya isu dari keluarga ya gitu. Mungkin orang tua ya, kamu harus maafkan gitu. Mungkin kamu belum bisa memaafkan di sini gitu, hubungan kamu dengan orang tua misalkan ya. Jadi kamu harus menghealing trauma kamu ini ya. Kamu punya trauma dari keluarga, inner child gitu. Kamu juga harus kenali pola kamu di sini. Mungkin hubungan kamu dengan orang tua kamu itu mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan ya. Cara kamu memperlakukan orang tua kamu mungkin sama kayak kamu memperlakukan pasangan kamu gitu, padahal seharusnya berbeda ya. Jadi kamu harus perhatikan itu. Apa yang tidak serve buat kamu, tinggalkan ya pola-pola itu gitu. Kamu harus mulai menjadi diri kamu sendiri. Temukan itu dan rubah itu jadi versi diri kamu yang lebih baik gitu ya. Kamu harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama gitu ya, dan ganti dengan pola yang baru seperti itu. Dan di sini ada flirt ini kayak bentar. Oke, nggak semua, mungkin beberapa orang aja. Ini mungkin kayak kamu itu harus ini ya, flirt, maksudnya gini, sama orang gitu ya, itu tuh kayak harus ramah gitu ya, atau ya bercanda lah gitu loh ya. Jangan kamu tuh diem aja gitu loh, karena dengan adanya love yourself first ini berkaitan dengan healingnya kamu. Biasanya orang yang dalam fase patah hati, sakit hati gitu ya, dalam proses healing ini dia nggak mau bergaul dengan orang. Ada yang beberapa mungkin seperti itu. Nah di sini flirt ini kayak kamu itu harus keluar ya, bersosialisasi gitu, dengan ya cari temen lah gitu ya, untuk kalian tuh ngobrol misalkan, atau seneng gitu ya, atau kayak
apa ya, kayak ya bercanda lah intinya gitu dengan temen kamu gitu, biar kamu itu bisa ada tawanya gitu loh ya, biar kamu ngerasa baik kayak gitu ya, membaik lagi kondisi kamu. Nah gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, mungkin ini nggak semua ya, kamu itu kayak semacam punya isunya kamu itu kamu nggak bisa berhubungan dengan satu orang mungkin ya, ada addiction di sini, ada ketergantungan gitu. Kamu itu kayak mentingin diri kamu sendiri gitu ya, yang penting kamu tuh happy ngejalanin, bahagia dengan diri kamu, tapi itu hubungan itu tuh kayak nggak sehat gitu loh ya. Jadi kamu tuh kayak flirting sana flirting sini, nggak bisa menetap gitu ya, seperti itu. Dan ini tuh masalahnya ada di mungkin keluarga ya, aku nggak tahu ini entah ayah atau ibu kamu gitu ya, itu kayak semacam punya hubungan yang nggak sehat juga di situ. Dan ini mungkin kayak bagi kamu itu hal biasa gitu loh, padahal ini sebenarnya adalah trauma kamu ya, bukan dirinya kamu gitu loh. Karena kamu melihat orang tua kamu seperti itu, jadinya kamu kayak ngikut seperti itu gitu ya. Mohon maaf ini untuk beberapa orang ya. Contohnya gini, orang tua kamu mungkin hubungannya nggak sehat ya, mama papa kamu kayak mungkin bapak kamu punya selingkuhan, ibu kamu punya selingkuhan gitu, dan kamu tuh tahu gitu loh. Nah kalau di lingkungan orang seperti ini kemudian nganggapnya hal biasa, ini jadi di dirinya kamu tuh juga hal biasa gitu loh ya. Yang penting menurut mereka ya, kan ada yang orang tua tuh seperti itu, menurut mereka hal itu tuh kayak biasa gitu. Yang penting pernikahan mereka tetap sama, tapi mereka cheating gitu ya. Nah menurut kamu tuh biasa gitu ya. Jadi ini ada keegoisan di situ. Mungkin kamu ada di posisi itu gitu loh, jadinya kamu nggak bisa serius dengan satu orang. Nah ini yang jadi problem kamu kayak nggak bisa gitu loh menetap dengan satu orang gitu ya. Mungkin kamu flirting sana flirting sini, nggak ada yang kamu seriusin, atau kayak nggak ada yang bener-bener apa ya, bener-bener netep gitu loh ya. Ya pokoknya intinya egois gitu loh. Bahkan ketika mungkin kamu menikah nanti, kamu pun akan tetap sama seperti ini. Nah itulah yang perlu kamu healing tuh di situ gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa oke. Untuk yang berpasangan di sini sepertinya kamu itu butuh ini ya, butuh kayak gini, pasangan ada yang di sini kayak butuh dirayu gitu ya. Entah kamu atau pasangan kamu tuh kayak pengen dirayu gitu loh. Karena ada yang mungkin posisi kamu lagi sedang marahan di sini, dengan adanya healing family issue tuh kayak hubungan kamu tuh kayak pengen diperbaiki gitu loh. Kalau ini misalkan di dirinya kamu, dari sisinya kamu tuh kayak pengen hubungan ini tuh baikan lagi gitu loh, tapi kamu pengen dirayu gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Dan love yourself first ini kamu harus lebih penting apa ya, perhatikan diri kamu gitu loh. Karena dengan adanya kamu pengen dirayu pasangan kamu hanya untuk nyenengin kamu atau menuhin egonya kamu, berarti kamu tuh nggak cukup sayang gitu dengan diri kamu. Kenapa? Karena kamu butuh diasup gitu loh ya. Tapi ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, itu kamu nggak butuh kayak dirayu-rayu gitu, tuh nggak butuh gitu loh ya. Karena dengan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, sayang dengan diri kamu sendiri, itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Karena ketika kamu menginginkan hal itu ya, kayak pengen dirayu-rayu gitu sama pasangan kamu, ketika pasangan kamu nggak ngerayu kamu, ini kamu tuh kayak ngerasa sakit gitu loh ya, kayak ngerasa sedih banget gitu loh. Nah berarti kan ini kayak kamu tuh punya isu gitu loh dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu udah biasa kayak gitu. Nah ini kan kayak ada ketergantungan atau kemelekatan gitu di situ
dengan pasangan kamu gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau harapannya kamu, ini kamu tuh jatuhnya tuh galaunya tuh galau banget gitu, sakitnya sakit banget gitu. Makanya disinilah kamu itu belum cukup untuk bisa self love gitu ya. Karena kalau kamu udah bisa self love itu, kamu nggak akan merasa sakit banget gitu loh ya, ketika yang terjadi nggak sesuai harapan kamu atau ekspektasi kamu gitu ya. Jadi kamu harus belajar untuk menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ada sesuatu yang perlu di healing di sini ya, dari dirinya kamu gitu. Oke. Dan kenali pola kamu ya, ada pola yang tidak sehat di dirinya kamu gitu, biar hubungan kamu dengan pasangan kamu ini lebih baik. Karena dengan adanya engagement di sini itu hubungan akan naik level ketika kamu tuh bisa menyadari gitu ya isu-isu dalam diri kamu, dan juga kamu harus ini juga sih ya, bicara juga sih dengan pasangan kamu gitu ya, keterbukaan gitu loh ya, biar pasangan kamu juga paham gitu, paham dengan kamu gitu. Kalau ini nggak di dirinya kamu, mungkin di dirinya pasangan kamu yang mungkin dia butuh dirayu gitu ya, seperti itu. Sesuaikan aja di sini. Jadi ini saja. Oh sorry, kita lihat dari angelsnya, pesannya apa. Kok reconsider di sini tentang pertimbangan ya. Reconsider ini tentang pertimbangan ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin mengambil sebuah keputusan di sini untuk melakukan sesuatu, entah ini di dalam hubungan, entah ini di dalam pekerjaan, apapun itu, ataupun di keuangan kamu. Mungkin kamu ingin beli apa atau investasi apa gitu ya. Nah di sini kamu tuh kayak diminta untuk mempertimbangkan kembali gitu, buat pertimbangan kembali. Dan istilahnya kalau misalkan contoh ingin membuka usaha bisnis sendiri ya, luangkan waktu ya untuk benar-benar mengevaluasi gitu ya rencana kamu gitu ya. Pokoknya intinya buat pertimbangan kembali, jangan terburu-buru gitu loh ya. Dan mungkin kamu butuh nasihat dari orang yang terpercaya gitu ya, jadi butuh untuk menelaah lagi gitu loh ya keputusan yang ingin kamu buat itu. Kemudian kita lihat lagi, what's your angel ya, bertanya pada malaikatmu. Ini bisa tentang ya seperti yang bilang tadi juga, mungkin ini bertanya ya pada orang yang tepat gitu ya, yang bisa ngebantu kamu atau ngebimbing kamu gitu ya. Karena di sini kamu tuh kayak masih butuh gitu loh. Ada Three of Pentacles di sini, yang dimana kamu tuh masih butuh belajar lagi gitu loh ya, seperti itu. Atau kayak butuh dikasih tahu, diajarin, dinasehatin gitu. Jadi jangan terburu-buru gitu loh. Oke. Karena ada kadang-kadang orang ini membuat keputusan itu di saat terdesak gitu loh akan sesuatu, tapi nggak dipertimbangkan dulu gitu loh. Menurutnya itu tuh udah pas gitu, padahal belum gitu, karena ya masih dalam terdesak tersebut gitu, nggak bisa melihat dengan baik gitu loh ya. Yang intinya di sini diminta ya untuk kamu tuh mempertimbangkan kembali gitu. Oke. Mungkin kamu butuh orang di sini untuk memberi kamu petunjuk misalkan ya, nasehatin kamu. Nah di sini kamu harus bertanya dulu gitu. Kemudian di sini ada be assertive ya, kemudian ini tegas ya, itu baru kayak buat pilihan ya, baru bener-bener tegas, yakin gitu ya. Setelah kamu benar-benar mempertimbangkan, oke, kamu mantap nih di sini, ya udah langsung gitu.
nggak usah pelin-pelan lagi, kamu harus yakin gitu. Dengan adanya be assertive ini kayak jadilah tegas gitu. Apapun itu di sini ya. Misalkan di dalam sebuah hubungan nih, di dalam sebuah hubungan kamu punya problem misalkan dengan pasangan kamu. Nah, ini tuh juga jangan terburu-buru kamu cut off hubungan. Nah, intinya tuh kayak gitu. Kamu harus kayak cari petunjuk dulu, bertanya dulu pada orang-orang yang kayaknya bisa membimbing kamu, ngebantu kamu gitu, agar nanti kayak nggak kamu sesali gitu loh ke depannya. Nah, setelah itu kamu setelah membuat pertimbangan-pertimbangan atau penilaian-penilaian, kemudian kamu udah yakin nih, oke, aku mau putus atau aku mau bertahan. Nah, di sini jadilah tegas. Kalau bertahan ya udah tahan gitu, bertahan. Kalau putus ya udah putus, nggak ada kata balikan lagi. Nah, gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan. Nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ingat, nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil yang resonate aja buat kamu. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.